Oke, kembali kita menuju pada program aplikasi keuangan desa. Setelah kita selesai melakukan setting pada Microsoft Excel kita, kemudian kita buka yaitu folder sistem administrasi keuangan desa yang kita letakkan di dalam folder maupun di dalam flash disk. Saat ini saya menggunakan flash disk, saya simpan di folder aplikasi keuangan desa 2015. Kita buka ya, kita cari sistem administrasi keuangan desa, kita buka dengan klik 2 kali. Kita tunggu. Ya, kita isikan password bawaan yaitu Soyo huruf kecil, kemudian kita klik masuk, aplikasi akan terbuka. Kemudian selanjutnya untuk menuju pada menu aplikasi ini, kita klik pada tulisan sistem administrasi keuangan desa dalam customer ribbon. Ya, tampilan awal demikian. Sebelum kita memulai aplikasi ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan bahwa di dalam program sistem administrasi keuangan desa ini terdapat beberapa menu, yaitu pertama menu home, digunakan untuk kembali kepada menu utama setelah kita melakukan atau membuka laporan-laporan. Ya, kita klik kembali ke home. Kemudian ada menu customer service, gunanya untuk melakukan setting pada aplikasi kita, yaitu kita klik setting, kemudian kita lakukan setting sampai dengan selesai, kita isikan. Setelah itu kita klik OK atau batal jika kita akan membatalkannya. Saya pilih OK. Kita tunggu ya. Kemudian setelah dilakukan setting, kita menuju lagi pada ganti password, yaitu gunanya untuk mengganti password bawaan. Kita akan menuju pada menu password, kemudian kita klik gambar kunci. Silahkan masukkan password bawaan yaitu Soyo dengan huruf kecil, kemudian kita ganti passwordnya, terserah mau password apa, yang penting memakai huruf. Kita klik OK. Setelah itu selanjutnya kita untuk melakukan ganti tahun, kita klik jika program akan digunakan untuk tahun berikutnya. Ingat, baca dulu semua petunjuk sebelum kita melakukan perintah yes atau no. Jika kita akan melakukan pergantian tahun, kita pilih yes, namun apabila tidak, kita pilih no. Perlu diingat bahwa pada menu penggantian tahun ini, apabila kita memilih yes, maka otomatis data yang ada di program aplikasi ini akan terhapus
Untuk itu sebelum kita melakukan perintah yes, maka terlebih dahulu lakukan copy folder sebelum kita membuka aplikasi ini untuk digunakan pada tahun selanjutnya. Kemudian menu bantuan hanya berisi folder, dan bagi yang belum melakukan registrasi maka di sini nanti akan muncul menu registrasi dari saya. Kemudian untuk menu yang selanjutnya yaitu pembuatan APBDes terdiri dari buku catatan sewa tanah kas desa, kemudian penyusunan anggaran perpos. Buku pencatatan sewa tanah kas desa gunanya untuk melakukan pencatatan pada tanah kas desa yang nantinya catatan ini akan berguna pada saat kita membuat peraturan desa tentang APBDes, perubahan maupun pertanggungjawaban APBDes sebagai lampiran. Silahkan Anda isi sesuai dengan keadaan desa masing-masing. Untuk pembuatan APBDes kita isi sampai dengan harga APBDes. Kita isikan lama sewa kita sebagai pengingat-ingat, kemudian untuk tanggal mulai juga kita catat dan tanggal berakhirnya. Untuk harga setelah perubahan kita isikan, jika ada perubahan maupun tidak tetap kita isi. Kemudian untuk kolom penggunaan kita isikan juga sebagai pengingat-ingat. Setelah terjual kemudian kita isikan di realisasi harga. Di sini ada pembayaran pertama, kedua, kemudian di sini ada jumlahnya. Apabila belum terjual maka di sini akan muncul piutangnya. Kita lanjutkan, yaitu untuk kembali bisa ke menu atau bisa langsung menuju ke selanjutnya yaitu penyusunan anggaran perpos. Kita klik. Ya, kita akan dihadapkan pada penyusunan anggaran, mungkin sudah tidak asing lagi, hampir sama dengan format APBDes desa masing-masing, cuma di sini tidak ada yaitu kode pendapatan yang terdiri dari kode 1, 2 untuk belanja dan 3 untuk pembiayaan. Kemudian lagi kode desa maupun kode kecamatan kita tidak perlu mengisi karena tadi kita sudah melakukan setting langsung pada setting instansi. Untuk selanjutnya yang perlu kita cermati dan kita isikan yaitu di kolom C sampai dengan I, yaitu terdiri dari nomor rekening. Yang pertama kolom C itu merupakan kolom program, yaitu kita isikan di kolom belanja. Untuk kolom pendapatan kita isikan 0 ya. Ini di jumlah belanja desa kita isikan 0 juga. Kemudian untuk program pertama yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu 01,
Ingat, untuk menuliskan 01 kita harus memakai tanda petik sebelum kita menulis angka 0. Kalau kita tidak memakai angka tanda petik, maka otomatis angka 01 yang kita tulis maka akan terbaca angka 1. Untuk itu perlu kita menambahkan tanda petik. Kode ini dituliskan pada semua rekening yang merupakan bagian dari program penyelenggaraan pemerintahan desa. Program penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu program yang pertama merupakan kegiatan operasional desa, program 01. Kemudian program yang selanjutnya yaitu program 02, operasional pemerintahan desa, sampai terakhir kita sesuaikan dengan petunjuk kode program. Untuk selanjutnya kita melakukan setting, yaitu pada kode program yang selanjutnya, yaitu misalnya program nomor 2, yaitu program pembangunan desa. Kita isikan juga kegiatannya apa. Dilanjutkan nanti program nomor 3 sampai dengan program nomor 4. Sebagai acuan, saya sudah membuatkan semuanya. Jika akan menambah atau merubah program, maka kita tinggal merubah angkanya saja. Yaitu selanjutnya untuk penyusunan kegiatan operasional desa, misalnya terdiri dari belanja pegawai, yaitu kodenya 511. Kemudian untuk penghasilan tetap pemerintah desa 51101. Kemudian untuk rinciannya yaitu 01. Kita tuliskan nominalnya di rincian kolom K sampai dengan T. Kolom K merupakan pendapatan asli desa yang kita gunakan untuk memasukkan semua pendapatan atau pengeluarannya atau belanja desa sesuai dengan sumber dananya. Misalnya di sini saya menulis yaitu tanah kas desa sebesar 204 juta, kita tuliskan di sini. Kemudian sumber mata air juga. Kemudian untuk kolom atau baris yang memiliki warna jangan dirubah, karena itu merupakan rumus dan penjumlahan maupun lainnya dari tabel ini. Setelah kita melakukan atau memasukkan semua pendapatan, kemudian kita keluarkan per pos untuk lebih mudahnya. Misalnya untuk PAD, setelah kita memasukkan di sini jumlah pendapatan saya itu sebesar 213.800 sekian. Kemudian kita masukkan, yaitu kita gunakan untuk tunjangan kinerja, kita tulis di sini. Kemudian alat tulis kantor, ada alat listrik, perangko, benda pos lainnya, dan peralatan kebersihan.
Ingat, penulisan kode rekening dalam rincian harus disesuaikan dengan panduan APBDes. Untuk menambah rekening, bila mana kolom ini atau baris ini masih kurang, maka kita dapat menambahnya di kolom setelah, yaitu kolom yang memiliki warna +1. Jangan di bawah kolom. Di sini jangan kita melakukan penambahan karena penjumlahan nanti akan tidak berjalan. Untuk itu kita dapat melakukan penambahan di kolom ini atau di sini atau ke bawah sampai dengan baris kosong. Misalnya kita mau menambah di sini biar kita tidak terlalu banyak menulis, kita klik tambah pos. Ya. Selanjutnya kita tinggal drag ke bawah, misalnya kita butuh nomor 6, namun jika nomornya yaitu nomor 7, maka kita tulis saja, kita gantikan dengan 07. Kemudian kita ganti urian belanjanya, kita tulis apa ya, kemudian kita isikan belanjanya untuk apa dan berapa nominalnya ya. Nanti otomatis penjumlahan akan berjalan. Kalau kita ingin mengurangi, maka kita tinggal pilih hapus pos ya, maka akan otomatis terhapus. Kemudian untuk pos-pos yang selanjutnya nyampe ke bawah hampir sama. Nanti setelah kita selesai, kita tinggal mengecek di bawahnya. Nah, di sini defisit 34 juta. Kemudian kita tutup dengan saldo tahun lalu, dan di sini ada pencairan dana cadangan. Pembiayaan netonya jadi 34 juta sekian. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sudah 0, berarti proses penyusunan anggaran untuk pendapatan asli desa sudah selesai. Kita lanjutkan pada kolom ADD. Di sini terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak daerah, kita isikan di sini, kemudian bagi hasil retribusi daerah, dan selanjutnya alokasi dana desa. Setelah kita tulis, kemudian kita keluarkan seperti ini. Kalau nanti ada kolom yang kurang, sama nanti kita tambahkan pos lagi, kita klik tambah pos. Kemudian untuk kolom M selanjutnya, yaitu untuk kolom dana desa dari pemerintah pusat, kita isikan juga pendapatannya ya. Kemudian selanjutnya kita isikan pengeluarannya sesuai dengan kegiatannya masing-masing. Kita pilih, untuk saya yaitu untuk pembangunan desa, kita pilih untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan desa ya. Setelah itu kita mengisikan sampai selesai hampir sama. Kalau di sini surplus defisitnya sudah 0, maka berarti sudah selesai. Selanjutnya kita berjalan lagi, yaitu untuk Banggup. Kalau ada bantuan dari APBD, maka kita keluarkan di kolom kabupaten, dan untuk pendapatan lain-lain di LPD. Setelah selesai, maka kita klik. Setelah APBD jadi, kita lakukan klik.
Maka setelah kita melakukan klik, otomatis akan berpindah ke kolom rincian perubahan. Di sini gunanya adalah untuk membuat anggaran perubahan. Bila mana nanti ada perubahan, maka kita ganti sesuai dengan yang kita laksanakan. Kita tinggal mengganti angkanya, dan bila mana ada pos yang kurang atau kegiatan yang kurang, kita bisa menambahkannya. Untuk menambahkan pos anggaran untuk satu pos, kita bisa melakukan blok pada satu kegiatan. Contohnya adalah misalnya untuk kegiatan pemerintahan desa, kita mau menambah kegiatan yang nomor 11, kini ada kegiatan 9 dan 13, maka kita blok dari kolom atau baris kegiatan pemilihan kepala desa. Kita lakukan blok sampai dengan baris yang kosong dan kita klik tambah pos. Ya, kita klik tambah pos. Ya, otomatis di bawah sini akan ada yaitu program yang sama, nomornya 09, kegiatannya juga sama, dan di atasnya juga ada. Kalau kita ingin mengganti nomor yang lebih besar, ya kita ganti angka 09 dengan angka 10. Ya, kita ganti semua. Kalau mau lebih cepat, kita bisa memakai find replace. Kita klik home, kemudian find replace, angka 9 kita tulis, kemudian 09 kita replace dengan angka 10. Kita replace all. Ya, sudah terganti sebanyak 14 angka. Ya, di sini tadi saya menambahkan 2. Kalau kita tidak akan menggunakan, maka kita hapus kolom kegiatan tadi, kita blok dari nomor, kemudian kita kembali ke sistem administrasi keuangan desa, kemudian kita klik hapus. Kita tunggu ya. Sudah selesai, kita lihat yaitu di blok atasnya yang tadi sudah terhapus. Maka kita bisa melakukan selanjutnya yaitu penyusunan anggaran bila mana ada perubahan. Kalau tidak jadi, ini saya nggak jadi, maka saya langsung hapus saja karena saya tidak akan menggunakan, karena sudah ada di sini. Kita klik hapus lagi, yes. Ya, kalau penyusunan anggaran ini sudah selesai, sudah fit, maka nanti kita bisa membuat peraturan perdes APBDes. Ya, kita sudahi dulu, nanti kita lanjutkan lagi pada sesi selanjutnya. Kita klik close. Ya, kita keluar dulu. Ya, selesai.